Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tafani Yulianti dari kelas PAI 5B dengan NIM 1912159 dari Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membawakan materi yang berisi komponen-komponen kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum literasi yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Baiklah, langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran atau program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pembelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan, kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan kerja. Nah, komponen kurikulum menurut Subandijah dibagi atas 5 komponen atau berisi 5 komponen. Yang pertama ada tujuan, yang kedua itu materi atau isi, yang ketiga organisasi atau strategi, yang keempat media, dan yang terakhir ada komponen proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Sutopo dan Sumanto membagi komponen kurikulum menjadi 5 komponen, yaitu tujuan, isi dan struktur program, organisasi dan strategi, sarana, dan yang terakhir evaluasi. Nah, meskipun terdapat perbedaan, namun isi dari setiap pengertian atau isi dari setiap poin di atas tadi hampir sama. Selanjutnya ada komponen tujuan. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Mengingat kurikulum adalah untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dan tujuan umum pendidikan. Tujuan pendidikan memiliki kualifikasi dari mulai yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diatur, yang kemudian dinamakan kompetensi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan nasional atau TNP. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang saling bersifat umum dan merupakan sarana akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan itu. Tujuan pendidikan ini biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan sifat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam undang-undang. Yang kedua ada institusional atau IT. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional merupakan tujuan untuk mencapai tujuan nasional yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan dalam bentuk standar kompetensi. Yang ketiga ada tujuan kurikuler atau TK. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Oleh sebab itu, tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa atau peserta didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Pada dasarnya, tujuan kurikuler merupakan tujuan untuk mencapai tujuan institusional dalam kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi. Tujuan kurikulum tergambarkan pada standar isi setiap mata pelajaran. Kemudian yang keempat ada tujuan instruktusional atau tujuan pembelajaran atau bisa disingkat dengan TP. Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mempelajari bahasa tertentu dalam satu kali pertemuan. Kemudian pembahasan selanjutnya itu mengenai komponen isi materi atau bahan ajar.
Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran yang diberikan, maupun aktivitas dan kegiatan peserta didik. Kemudian ada komponen strategi mengajar, metode, dan media pembelajaran. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimanapun bagus dan idealnya tujuan yang harus dicapai tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangka kegiatan, termasuk penggunaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti penyusunan rencana kerja dan belum sampai pada tindakan atau masih berupa desain kurikulum. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, yang berarti arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah mencapai tujuan. Yang terakhir itu ada komponen evaluasi. Evaluasi atau penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Evaluasi atau penilaian merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan dalam konteks kurikulum. Evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau belum, atau sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang diterapkan. Nah, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya pada kolom komentar di bawah. Baiklah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.